Ya, selamat datang di kuliah metode seismik, metode online. Hari ini kita akan membahas tentang konsep CMP dalam akuisisi data seismik. Ini adalah tema kita, yaitu konsep. Ini tadi ya, konsep CMP dalam akuisisi data seismik, dalam akuisisi data seismik. Ini adalah pokok bahasan kita hari ini ya. Jadi apa itu CMP? CMP adalah kepanjangannya adalah Common Midpoint. Common Midpoint. Jadi Common Midpoint atau kalau dibahasakan di Indonesia adalah titik tengah. Jadi trace yang memiliki trace seismik yang memiliki titik tengah yang sama. Titik tengah yang sama. Nah, jadi dalam pengerekaman data seismik, nah misalnya ini ya, ada satu lintasan gitu ya. Kemudian ini adalah misalnya ini adalah short point-nya SP1 gitu ya. Kemudian ini adalah geopunnya, geopun 1. Nah, ini adalah jarak atau offset dari offset atau jarak shot dengan geopun gitu. Nah, dia punya jarak tertentu. Misalnya ini adalah 6 meter misalnya. Misalnya 6 meter. Nah, kemudian di antara antara shot point dan geopunnya ada namanya titik tengah atau midpoint, yaitu jaraknya kira-kira adalah setengah dari shot atau offset gitu ya. Nah, ini berarti sini adalah 3 meter gitu ya. Kemudian di sini adalah jaraknya juga 3 meter. Nah, ini adalah midpoint. Midpoint. Ini midpointnya di sini. Nah, nanti dalam perekaman itu nanti akan dilakukan variasi terhadap shot point, dan ini kan akan terjadi variasi antara jarak shot point dan geopun. Jadi misalnya nanti ada shot point 2 itu di sini misalnya ya. Nah, kemudian nanti ada geopun 2 misalnya. Nah, ini akan mempunyai midpoint. Kalau dia konfigurasinya seperti ini, maka dia punya midpoint yang sama antara shot point 1 dan geopun 1, dan juga shot point 2 dengan geopun 2. Nah, ini namanya midpoint, tengah sini. Oke. Dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menengok bagaimana menerapkan midpoint atau konsep CMP tadi dalam perekaman data seismik dengan multi trace gitu ya. CMP dalam akuisisi multi channel. CMP dalam akuisisi multi channel. Nah, jadi ini misalnya ada sebuah lintasan seismik gitu ya. Jadi ini ada lapisan, ada simpel aja ya, 2 lapis itu. Nah, kemudian dia punya ada kita set offsetnya gitu ya, secara teratur gitu.
seperti ini misalnya berapa ya, kita lihat misalnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, misalnya ada 11 dulu. Misalnya ini ya, ini kita set jadi posisi geopon 1, ini kita set jadi geopon 2, geopon 3, kemudian ini geopon 4, ini geopon 5, geopon 6, geopon 7, G8, 9, misalnya kita pakai 10 trace dulu ya, atau G10 gitu. Nah kemudian ini short point 1 tuh kita taruh di sini misalnya, ini S1. Nah kita misalnya S1. Kemudian supaya terlihat berbeda kita ganti warnanya ya, pakai warna biru misalnya. Nah kemudian kita akan lihat punya ada offset antara G1 dan S1 gitu. Ini offsetnya kan. Nah dia punya midpoint di sini kan, midpoint. Nah midpoint ini apa? Kalau di bawah permukaan, midpoint itu akan setara dengan ini titik tengah, di mana dia akan dipantulkan, gelombang seismik itu akan dipantulkan. Misalnya kita di sini kan, dari short point 1 tadi ada sinyal atau gelombang seismik, sinyal seismik yang kita dekati dengan sinar ya. Nah, dia akan menjalar seperti ini. Nah, ini titik tengahnya ya. Nah, kemudian ini kan dia seismik itu akan menjalar ke segala arah ya. Sehingga di sini juga akan punya ini ya, seperti ini. Nah, ini kan kalau ini midpoint berarti sinar seismik dari sini short point 1 ini akan ditangkap oleh geopon berapa? Geopon 3 gitu ya. Jadi nanti akan ditangkap di geopon 3 sehingga nanti sinarnya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini ya, ini berarti CMP1, kita kasih nama CMP1, CMP2 dan seterusnya. Nah kemudian nanti misalnya kita ambil contoh beberapa midpoint aja ya. Nah ini misalnya ini short pointnya di sini, ini midpointnya. Nah maka nanti sinar seismiknya akan ditangkap oleh geopon berapa? Geopon ke ini berapa? Ini 4, ini 4 berarti geopon 5. Nah nanti akan ditangkap di sini gitu. Nah seperti oh salah, geopon ya, geopon 5 ya, kita hapus dulu. Kita hapus saja, ini hapus eraser. Nah, ini kita hapus ya, ini geopon itu ya, geopon 5. Nah ini seperti ini harusnya. Salah ya, bentar. Ini jadi sini tadi berarti ini hilang gitu. Nah ini kan kemudian kita ganti warna tadi lagi biru ya. Nah ini nanti seperti ini jalan sinarnya itu kan. Kemudian ini juga dari sini ke gini. Nah misalnya ini untuk ini berarti adalah CMP ke CMP 3 gitu, misalnya kita sinarnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah, misalnya sampai mana lagi ya, mungkin sampai sini ya. Geopon ini juga ada nih, ada CMP lagi di sini kan. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ya, 5. Berarti sini juga 5, 1, 2, 3, 4, 5, geopon 7 ya berarti ya. Berarti seperti itu nanti ditangkap di geopon 7. Nah, kemudian ini dari sini tangkap oleh gitu ya. Nah seperti ini. Nah itu untuk short point 1. Nah kemudian misalnya nanti kita short point itu akan divariasikan gitu ya. Nah, nanti akan divariasikan. Misalnya kemudian ada short point kedua yang diletakkan di sini misalnya. Ini S2. Nah sama seperti tadi, kalau ini adalah short point maka ini midpointnya.
Ya, misalnya di sini ini midpoint, jadi nanti sinyal akan ditangkap di Q1 kalau CMP-nya itu di sini. Jadi kita kita buat gitu ya. Seperti itu, kemudian ditangkap di Q1 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau CMP-nya pakai CMP 3, maka nanti akan ada sinyal seperti ini ditangkap di geopon berapa? Geopon 3. Nah, itu kan. Kemudian lagi ke CMP selanjutnya lagi ya, sini tangkap oleh geopon ke berapa? Geopon ke 6 ya. Kita berapa? 1 2 3 1 2 3. Oh, geopon 5 ya, geopon 5. Nah, ini seperti ini, geopon 5 menangkap seperti ini. Nah, misalnya ini dalam ini ya, short point kedua. Nah, nanti akan dipindah lagi, short point itu akan dipindah lagi, bervariasi kan. Jadi suatu saat nanti juga akan dipindahkan ke sini, ke daerah sini, di sini. Jadi ada short point 3. Nah, kalau di sini berarti sinyal di pun 1 nanti akan menangkap sinyal yang ini ya, ditangkap kemudian ke atas. Nah, seperti ini. Ini adalah sinyal yang ditangkap oleh pun 1 dari short point 3. Nah, kemudian ini juga pun 3 nanti akan menangkap sinyal yang berasal dari short point 3 tadi kan. Nah, sinyalnya seperti apa? Nanti akan menangkap sinyal yang atau gelombang seismik yang arahnya seperti ini. Ya, ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk ini misalnya 3 shot ya, 3 shot. Dalam 3 shot ini kita menemukan seperti itu. Jadi ada berapa CMP? Jadi ada tadi CMP 1 2 3 4 ya, ini CMP 4 di sini. CMP 4. CMP 4 di situ. Nah, kemudian di sini berarti di titik ini kita bisa misalkan di titik ini berarti ada berapa kali dia memantulkan gelombang seismik. Kalau sepanjang ini ya, sampai 3 shot ini, titik ini, misalnya kalau kita asumsinya ada datar, maka titik ini dia merekam atau memantulkan gelombang seismik sebanyak 3 kali. Artinya istilahnya dia ditembak 3 kali gitu. Nah, ini kalau dalam pengukuran seismik istilahnya adalah 3 volt. 3 volt. Jadi dia 3 kali memantulkan gelombang seismik dari tiap shot point tadi. Nah, kemudian ini karena bisa dilihat ya, ini warna biru, merah sama hijau. Dan sini juga sama ya, ada hijau, merah dan biru. Berarti dia juga sama. Ini juga 3 volt. Nah, kemudian di CMP2 bagaimana? CMP2 dia hanya memantulkan ini ya, dari ini dia hanya direkam sebanyak 2 kali, merekam pantulan seismik sebanyak 2 kali saja gitu. Itu yang warna biru dan warna merah. Berarti ini 2 volt. Nah, kemudian yang di sini itu menjadi berapa? Jadi 1 volt. Nah, 1 volt. Nah, volt ini buat apa gitu ya? Volt ini nanti akan jadi semakin banyak perekaman data di saat yang memantul atau yang semakin banyak perekaman data dilakukan gitu ya, voltnya itu semakin besar, maka nanti harapannya akan menghasilkan sinyal trace seismik yang noise-nya semakin kecil, sementara sinyalnya akan makin kuat karena nanti akan dilakukan stacking gitu ya. Untuk stacking.
Nah, stacking itu apa? Mungkin nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, jadi ini mungkin penjelasan singkat tentang konsep CMP dalam pengukuran data spesifik. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk setelah dari sini tuh kenapa gitu ya? Apa yang akan dilakukan? Apakah nanti akan dilakukan stacking gitu ya? Apa hubungannya stacking dengan fault ini? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin seperti itu dari saya untuk kesempatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.